Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Masih sehat semua ya? Sehat. Tetap semangat? Semangat. Syukur kalau tetap semangat. Baik, kita ketemu lagi di minggu ketiga ya, di pertemuan ketiga. Kali ini kita akan mempelajari tentang bidang pandang dan sudut pandang. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan Indah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Indah. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hadir semua tidak pada pertemuan kali ini? Yang pertama, Marisa Aurelia. Hadir, Pak. Desti Mawar Wulandari. Hadir, Pak. Kartini. Hadir, Pak. Rajif Gali. Hadir, Pak. Baik, kalau misalkan sudah hadir semua, ya tidak ada yang sakit. Kali ini kita akan belajar mengenai materi bidang pandang dan sudut pandang. Ya, tapi sebelumnya Bapak akan jelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar pada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, materi atau kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pandang pengambilan gambar. Yang kedua, mengambil gambar sesuai bidang pandang dan sudut pandang. Oke, tujuan untuk pembelajaran pada hari ini yang pertama ya, melalui kegiatan menyimak presentasi dari guru dan video dari YouTube, peserta didik dapat menjelaskan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pandang pengambilan gambar dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, melalui kegiatan menyimak presentasi dari guru dan video dari YouTube, peserta didik dapat menentukan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pandang pengambilan gambar dengan baik dan tepat. Dan selanjutnya untuk penilaian ya, pada pembelajaran hari ini ada 3 kriteria penilaian yang akan Bapak terapkan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah tes tertulis. Dan yang kedua, Bapak akan menerapkan penilaian tes lisan. Dan yang ketiga, ya, itu penilaian diskusi. Paham? Paham. Baik, kalau paham, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengulas dulu materi yang sudah pernah kita pelajari di minggu kemarin. Kira-kira masih ingat atau tidak ini untuk materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin? Pertanyaan pertama, sebutkan mode pengoperasian kamera. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Desti. Mode auto untuk pengaturan otomatis dan mode manual untuk pengaturan manual. Ya, kita diam dulu Desti. Baik, selanjutnya Bapak akan kirimkan sebuah modul ya dan LKPD. Selanjutnya coba kalian cek dulu di IP 192.168.1.21. Nah, sebelum kita membahas materi ya, ada beberapa pertanyaan lagi nih untuk kalian mengenai materi-materi yang akan kita bahas hari ini ya. Yang pertama, apa itu teknik pengambilan gambar? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Rajib. Teknik pengambilan gambar itu adalah teknik-teknik tertentu dalam pengambilan gambar untuk menciptakan gambar yang lebih menarik, Pak. Di sini Bapak ada tayangan video, bisa kalian perhatikan ya, atau bisa kalian simak. Nanti Bapak minta salah satu dari kalian untuk menanggapi apa isi dari tayangan video tersebut.
Itu tadi video mengenai bidang pandang dan sudut pandang. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa isi dari video yang telah kalian saksikan ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, Kartini, silakan. Setelah saya melihat tayangan video di depan, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam teknik pengambilan gambar ada beberapa teknik yang harus kita pahami. Contohnya low angle, high angle, extreme, long shoot dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi kita kembali upload dulu buat si Kartini. Nah, jadi dalam mengambil sebuah gambar itu tidak main asal mengambil saja. Ya. Itu ada beberapa sudut-sudut atau bidang-bidang pandang yang perlu kalian pahami. Paham? Paham. Baik, kita masuk ke materi. Bapak paparkan sedikit tentang materinya. Kita masuk ke bidang pandang pengambilan gambar. Di sini ada beberapa gambar mengenai bidang pandang pengambilan gambar. Terus yang kedua itu ada high angle. Terus ada juga A-level. A-level ini ya, posisi kamera itu berada sejajar. Ya. Kamera berada sejajar dengan si objek. Terus selanjutnya yang kelima itu ada frog A. Nah, frog ini bisa juga disebut sebagai mata katak. Kamera itu sejajar dengan mata katak. Nah, mata katak kan di bawah ya, berarti kamera berada di bawah. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Sekarang kita bahas mengenai sudut pandang pengambilan gambar. Jadi ada dua. Jadi teknik dalam pengambilan sebuah gambar itu ada dua, ada bidang pandang dan sudut pandang. Nah, sekarang apa sih sudut pandang itu? Pertama, untuk gambar yang pertama, ya, itu disebut sebagai ELS atau extreme long shoot. Terus gambar yang kedua, itu ada LS, ya, ada LS atau bisa disebut juga sebagai long shoot, ya. Gambar yang kelima, ya, CU atau close up. Terus gambar yang keenam itu adalah BCU atau big close up. Nah, gambar yang terakhir itu adalah ECU atau extreme close up. Nah, itu tadi ya contoh-contoh ya atau jenis-jenis dari bidang pandang dan sudut pandang yang biasanya digunakan dalam seni fotografi. Ya. Nah, sekarang tinggal kalian mulai berdiskusi. Ya. Namun sebelum kita membahas LKPD-nya, kita akan membahas tentang apa? Terlebih dahulu Bapak akan bagi kelompok. Bapak mulai dari bagian kiri Bapak. Untuk bagian kiri ya, ini kelompok 1 ya. Bagian tengah ini kelompok 2 dan bagian kanan itu kelompok 3 ya. Sekarang silakan kalian buka LKPD-nya. Sebelumnya Bapak akan bacakan petunjuknya. Petunjuk pengerjaan LKPD-nya itu seperti apa? Yang pertama, baca dan amati bahan ajar yang sudah diberikan oleh guru. Terus yang kedua, ya, carilah informasi tambahan pada media internet. Tadi sudah jelaskan ya, kalau misalkan kurang tambahan referensi bisa mencari di internet. Yang ketiga, diskusikanlah dengan kelompok permasalahan yang diberikan pada LKPD ini. Yang keempat, ambillah sebuah gambar menggunakan kamera sesuai petunjuk soal diskusi pada LKPD ini. Nah, selanjutnya yang kelima itu setelah berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD, siapkan bahan presentasi untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah dijalani. Nah, jadi nanti setelah kalian selesai praktek, kalian kembali lagi ke lab ini, ya. Kalian masukkan gambar-gambar atau foto-foto yang telah kalian ambil pada tabel analisis yang sudah Bapak sediakan. Di sini Bapak sudah menyediakan tabel analisis yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis gambar yang akan kalian ambil nanti. Diskusikan secara kelompok, lalu ambil 2 jenis foto menggunakan prosedur pengukuran bidang pandang dan 2 foto menggunakan prosedur pengukuran sudut pandang. Lalu jelaskan teknik pengambilan dari 4 jenis foto tersebut. Paham? Paham. Oke.
Mungkin langsung kita mulai saja ya. Mungkin Bapak mulai dari kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Siap. Kalau siap silakan kalian menuju ke halaman sekolah ya. Beberapa orang ke studio mengambil kameranya. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok lain tetap berada di lab ini ya. Kalian baca lagi materinya, kalian baca lagi modulnya ya. Dan kalian tentukan dulu kalian akan mengambil bidang pandang apa dan sudut pandang apa. Lalu baru kalau sudah kalian terapkan pada saat praktek. Paham ya? Paham. Baik, kalau paham Bapak akan menemani dulu yang sedang praktek. Kalian silahkan pikirkan dulu apa yang akan kalian ambil nanti saat praktek nanti. Oke, silahkan. Bagaimana? Sudah dikerjakan semua? Sudah ya? Sudah praktek semua juga ya? Sudah. Oke, kalau sudah sebelum kita mulai presentasinya, mungkin dikirimkan dulu hasil pekerjaan kalian ya, hasil LKPD yang sudah kalian isi. Silakan kalian kirim lagi ke alamat IP yang sama di 192.168.1 dan .21. Oke, dikirimkan dulu ke depan. Sudah dikirim? Sudah? Baik, kalau sudah kita langsung mulai presentasinya. Oke, silakan kelompok 3 dikirim perwakilannya siapa yang akan mempresentasikan ya. Oke, silakan kelompok 3 yang lainnya. Menyaksikan ya, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 3 yang terdiri dari Rajis Gali, Karisa Aurelia, dan Ika Ramanda. Ini hasil gambar dalam jenis bidang pandang Low Angle. Low Angle adalah sudut pandang pengambilan gambar dengan posisi kamera lebih rendah daripada objek yang difoto. Yang kedua ini ada High Angle. High Angle adalah teknik pengambilan gambar di mana fotografer berada pada posisi atas. Sekian dari kelompok 3. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Saya Silakan Gusti. Saya Gusti dari kelompok 1 ingin bertanya. Itu berapa sih nilai settingan segitiga exposure yang kamu gunakan untuk ambil foto-foto tersebut? Yaitu ISO 100, aperture 5.6, shutter speed 1/250. Gimana kamu lain ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau ada silakan ditutup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hapus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini ya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa yang kalian ambil. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Karisa. Setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam pengambilan gambar atau foto dan teknik-teknik yang harus kita pahami yaitu teknik bidang pandang dan teknik sudut pandang. Yang masing-masing teknik tersebut memiliki perbedaan sesuai kebutuhan.
Oke, jadi itu ya. Jadi pembelajaran pada hari ini ya, kalian tahu ya. Ya, kalian lebih tahu ternyata ya dalam pengambilan sebuah gambar atau foto itu ada teknik-teknik yang harus kalian pahami. Baik, sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk Indah bisa membantu doa lagi. Oke, silakan Indah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Indah. Baik, jadi untuk yang minggu depan ya, kita bertemu lagi ya. Kita akan membahas mengenai komposisi foto digital. Paham ya? Paham. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya, tetap semangat dalam belajar di masa pandemi seperti ini. Tetap patuhin protokol kesehatan ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Baik, kita akhiri. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, silakan meninggalkan ruangan multimedia.